king dan keangkuhan diri. Nah, udah dibahas. Tinggal pride of Hidup. sorry. Lust of the eye. Lust of the eye. Oke. Mari kita baca ya. Matius ayat 8 sampai 10. 8 sampai 10. Oke, kita bahasa Indonesianya 8 sampai 10. Mice, Ya. Josa baca satu ayat ya. Oh, boleh. Ayo, Josa. Josa udah bisa baca ya? Lagi belajar ya? Lagi. Ayat 8 aja Mice ya. Boleh. Ayo, Josa. Ayo. Ini nih, tulis Matius. Baca. Matius berapa itu? 4 Ayat. 8. Dan iblis Dan iblis membawanya ke atas bayi, gunung. ke bawah, Ke atas gunung ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Oke. Thank you, Josa. Oke, yang pertama, Yesus nggak dibawa kemana-mana kan? Yesus didatangi setan kan? Untuk apa? Ubah apa? Untuk ubah roti jadi batu jadi roti. Ya, bukan roti jadi batu ya, sayang. Iya. Lalu yang kedua, Mice, ya, sayang. maaf ya tadi aku terlambat, aku sakit, aku demam. Terima kasih, Jesking, untuk informasinya. Yang kedua, dibawa atas bait suci kan? Ya, untuk jatuhkan apa? Jatuhkan diri. Namanya apa kalau Yesus jatuhkan diri dan harap malaikat untuk jaga? Namanya apa? Presumption. Oke. Nah, lalu yang ketiga ini, Yesus dibawa kemana? Atas gunung yang tinggi, betul? Iya. Nah, lalu apa yang setan perlihatkan sama Tuhan Yesus? Perlihatkan kerajaan dunia. Dan kemuliaannya. Setan jadi kan kalau di atas gunung apakah yang tempat rendahnya kelihatan semua? Iya. Ya kan? Jadi kingdom of the world, kerajaan dunia yang penguasanya kingdom of the world siapa? Setan. Namanya apa? Kata lain setan. Prince of the world. Nah, connect nggak? Iya. Nah, kita ngerti, kami ngerti, Jessie ngerti, semua ngerti, Jenis ngerti, Joshua, Elena, Jesking. Oke, nanti aku review sendiri ya, Ceh. Sama Daryl nanti. Oke. Oke, gimana? Sami ada pertanyaan? Yang satu kali masih kurang ngerti Mice. Ya, jadi Yesus kan dibawa ke tempat yang paling tinggi. Tempat yang paling tinggi ini bisa kelihatan, yang di rendahnya kelihatan kan semua. Dan yang di bawah yang Tuhan Yesus lihat itu, yang diperlihatkan sama setan, itu adalah kingdom of the world, kerajaan dunia. Artinya kalau kerajaan dunia itu, siapa penguasanya? Prince of the world. Itu dia. Oke Mice, thank you.
Oke, bisa ya. Mice, Ya, Aca? boleh Aca ulang Mice? Boleh. Coba Aca. Jadi kita tahu sesuai di Matius 4 ayat 8 tadi Mice kan. Di situ dibilang si setan bawa Tuhan Yesus ke atas gunung. Kita tahu gunung itu tinggi. Nah, dan bisa melihat kingdom of the world. Dan kingdom of the world ini ada penguasanya adalah prince of the world, Mice. Betul. Jadi setan ini mau memperlihatkan apa yang dia kuasai kepada Tuhan Yesus. Boleh? Boleh Mice. Iya, C. Ya kan? Jadi yang dikuasai apa? Apa yang dikuasai setan? Sejauh ini apa yang Kingdom of World. apa bumi ini adalah dikuasai siapa? Prince of the World. Gitu dia. Boleh? Bisa? Bisa. Bisa. Oke. Kita lanjut lagi. Dan ayat 9 Jenis mau baca. Ayo Jenis, silakan. Sampai ayat 11 Jenis. Ayat 9 dulu aja sayang ya, tapi. Matius 4 ayat 9 dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Waduh, jadi dia punya penggodaan pertama. Yesus jawab dengan apa? Ada tertulis. Dan setan ini datang seakan-akan dia peduli sama Tuhan Yesus yang udah kelaparan, betul gak? Iya, C. Udah kelaparan, ubahlah batu jadi roti. Tapi ada jika kamu anak Bapa yang mau meragukan kan? C. Yes, dia beres, silakan. Setan itu istilahnya kayak mau menasihatkan Yesus gitu, C. Kayak kasih saran gitu kan, C. Betul, kayak kasih saran supaya Tuhan Yesus lapar, betul nggak? Iya. Bentuk peduli, tapi apakah itu kepedulian yang membuat Yesus jadi ragu kalau dia anak Bapa, betul nggak? Iya, benar. Jadi kalau Yesus pakai perasaan, aduh dia udah baik ya sama aku, jadi lupa firman Bapaknya, betul nggak? Iya. Nah, itu dia. Oke? Boleh ya? Itu prinsip. Jadi boleh nggak? Kalau kita pakai perasaan dengan orang yang kelihatannya peduli sama kita, tapi kepeduliannya itu bertentangan dengan firman Tuhan. Boleh nggak kita pakai perasaan? Enggak, C. Boleh? Jadi kalau benar adalah apa? Benar, kalau salah adalah apa? Salah. Walaupun orang itu datang seakan-akan peduli sama kita. Boleh? Bisa aja Sami ngerti? Bisa, C. Bisa. King semua bisa? Jenis dapat itu? Jadi setan ini datang seakan-akan dia peduli sama siapa aja? Tuhan Yesus. Nah, dengan menawarkan apa? Batu menjadi roti. Menawarkan saran untuk bikin batu jadi roti. Tapi perintah itu kalau dilakukan artinya Yesus dia apa? Tidak percaya apa yang Bapaknya bilang di baptisan, yaitu Yesus belasan Mice. Itu dia ragu. Aku anak Bapa enggak ya? Dan dia pride, betul nggak? Karena dia mau buktikan sesuatu kepada setan kalau dia benar-benar anak Bapa. Artinya dia nggak percaya kalau dia anak Bapa dan mau buktikan sama setan. Perlu nggak buktikan sama setan? Kira-kira perlu nggak buktikan hal yang benar sama orang yang udah menolak kebenaran? Enggak, C. Apalagi setan kan? Iya. Oke, jadi nggak perlu karena berhubungan dengan pride. Lalu yang kedua, setan pakai strategi baru. Oke lah, ini Yesus ini jawabnya pakai ada tertulis. Oke, saya pun akan bilang dengan ada tertulis, tapi saya ayo tambahin. Mengurangi. Dia kurang ayatnya, betul? Kalau Yesus bukan pelajar rajin Alkitab,
apakah kira-kira udah tertipu dengan firman Tuhan yang dikutip setan tapi dikurangi? Iya, C. Kan tertipu. Dan Yesus jawabnya setan punya godaan dengan apa juga? Ada tertulis juga. Lagi. Oke lah, kalau gitu pakai cara kepedulian Yesus nggak mempan, pakai ada tertulis. Aku datang pakai firman nggak mempan juga, Yesus tetap pakai ada tertulis. Oke, sekarang aku akan belak-belakan tuh kayaknya bicara jujur. Apa sih yang sebenarnya aku mau? Apa yang setan mau di ayat 9? Yes, setan mau diapain? Menyembah kepada dia. Mau diapa? Mau disembah. Jadi artinya dari rencana setan godaannya dengan kepedulian, dia kutip ayat juga, sebenarnya setan mau diapa? Mau disembah. Jadi udah nggak mempan nih sama kepedulian nggak mempan. Pakai ayat juga nggak mempan. Oke lah kalau gitu Yesus tolong sembah saya gimana? Jadi yang ketiga ini setan bilang apa? Sembah saya, langsung dia bilang. Bisa ngerti? Ngerti, C. Jadi keinginannya setan sebenarnya diungkapkan di penggodaan keberapa? Ketiga. Jadi sebenarnya dari penggodaan 1, 2 tujuan setan tuh sebenarnya mau diapa sih? Mau disembah. Nah, Sembah dan disembah. Oke, boleh semuanya? Oke. Nah, apakah waktu sembah Tuhan Yesus dikasih sesuatu sama setan? Iya, C. Apa yang dikasih? Kingdom of God. Kingdom of Kingdom of God. Kingdom of World. Kingdom of the world ya. Kingdom of world-nya mau dikasih ke Yesus. Dan sebelum dikasih Yesus harus apa kan? Harus menyembah. Sebelum setan mau disembah dia memper kingdom of the world. Memperlihatkan. Lihat. Orang ada keinginan mata, apakah akan tertarik dengan kerajaan dunia yang penuh dengan kemuliaan? Enggak. Gimana? Kalau misalnya nih ya, tunggu. Kalau misalnya Tuhan Yesus punya keinginan mata, apakah habis ngelihat Kingdom of the World langsung tergoda dan mau hal-hal dunia dan sembah setan, betul nggak? Iya, C. Sampai situ ada yang bingung nggak? Atau semua udah jelas? Enggak, C. Sami, ngerti itu? boleh. Oke, kalau Jesking? Berarti setan itu baca Alkitab juga ya, Ce ya? Itu dia, tapi dia kurang-kurangi. Dia baca Alkitab untuk tipu orang, supaya orang hilang. Karena orang nggak rajin baca Alkitab. Jadi kalau setan pakai ayat Alkitab dan dikurang-kurangi, apakah kita harus jadi pelajar rajin firman Tuhan? Betul nggak? Apakah kita perlu jadi pelajar rajin firman Tuhan? Sayang kalau setan rajin Perlu. belajar Alkitab. Perlu. Nah, itu dia. Oke, bisa ngerti? Bisa ya? Oke. Ayat 10. Jesking, baca ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu dan hanya pada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu Tuhan usir iblis, betul? Karena ada tertulis lagi nggak dibilang sama Tuhan Yesus? Iya ada. Ada, C. Dan siapa yang harus disembah? Kristus. God. Yang harus disembah God.
Jadi di sini dengan Tuhan Yesus bilang ada tertulis, apakah Tuhan Yesus menolak ini hal-hal dunia yang dia lihat? Iya. Artinya Yesus punya lust of the eyes? Dia punya. Enggak sih. Lust of the eyes? Enggak punya. Nggak punya. Punya pride of life? Enggak punya. Punya apa itu satu lagi, lust of the flesh? Enggak punya. Jadi setan, prince of the world, have nothing in me. Bisa ngerti nggak itu artinya? Ngerti nih, Cek. Karena di penggodaan, 3 penggodaan itu yang ada unsur pride of life, lust of the eyes, sama satu lagi apa tadi? Lust of the eyes, sama lust of the flesh. Sama pride of life. Ya, Tuhan Yesus terjebak atau jatuh nggak dalam penggodaan setan? Enggak, Cek, enggak jatuh. Enggak jatuh. Nah, apa sih yang mau diambil dari sini? Yang mau diambil adalah dunia ini adalah di bawah kekuasaan setan. Boleh? Oke. Jadi dunia ini di bawah apa? Oh, kuasa setan. Bumi adalah di bawah kekuasaan setan. Oke? Bisa ngerti semuanya? Oke. Nah, apa hubungannya bumi di bawah kekuasaan setan dengan kita punya pelajaran Abraham, betul? Kita lagi belajar Abraham kan ini? Betul nggak anak-anak? Iya. Oke, kita mau lihat dia punya ini ya. Ayat terakhir ini. Mice, Ya, boleh mau tanya Mice? boleh dong. Itu mau tanya apa ya? Kalau orang yang punya keinginan mata, habis itu Mice udah saya lupa tadi mau catat tapi lupa. Orang yang punya keinginan mata itu pasti tertarik dengan apa yang setan tawarkan. Kingdom of the world itu pasti akan diterima melalui apa yang dia lihat. Boleh, Cami? Oh, boleh Apakah Mice. melalui mata ini kita banyak kepingin hal-hal yang salah? Iya Mice. Jadi awas mata yang selalu apa? Lihat. Melihat. Boleh? Oh, boleh Mice, thank you Mice. Ya, Sami. Oke, yang paling terakhir itu kita ke Kejadian 15 ayat 7. Masih ingat itu? Coba kita buka Kejadian 15 ayat 7 ya. Coba ada yang ulang baca yuk. Ini ulang sedikit Abraham ya, untuk dikoneksikan ya. Silakan. Mice mau, Josa Mice. Ayo Josa baca yuk. Ini Genesis berapa nih? Genesis 7, Bukan. 1 sama 5 apa bacanya? 5, 15, 15 ayat 7. 7. Lagi Lagi firman Tuhan firman Tuhan kepadanya, kepadanya, akulah akulah Tuhan Tuhan yang membawa engkau yang membawa kau keluar keluar dari Ur-Kasdim Kasdim untuk untuk memberikan memberikan negeri ini negeri ini padamu kepadamu menjadi milikmu. Oke. Jadi di sini ada negeri yang mau dikasih sama Abraham, betul? Yang mau di-inherit. Inherit itu yang mau diwariskan, oke? Kepada siapa? Abraham, mantap. Oke, mari kita buka ayat berikutnya. Ayat Kejadian 28 ayat 4. Kejadian 28 ayat 4.
Kita minta yang baca adalah Yehezkiel. Genesis 28 ayat 4 ya. 4. Baca sudah yang di apa ini? Nah ini 28 ayat 4. baca, ayo. Yang 4 ini bahasa Indonesia. Tuh. Ayo segera. Kemana? Ini yang moga-moga. Ayo Moga-moga, kasih kenceng suara. moga-moga ia memberikan kepadamu Berkat berkat yang untuk Abraham kepadamu serta kepada keturunanmu sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diamini. kau Diamini diamini sebagai sebagai orang asing yang yang telah diberikan diberikan Allah Allah kepada Abraham. Abraham. Oke. Jadi, apakah ini tanah yang mau didiami sama Abraham dan keturunannya ini yang akan didiami Abraham dan keturunannya ya ini akan diwariskan kan sama Abraham, tapi mereka jadi apa? Jadi apa mereka? Orang asing begini. Orang asing. Masih ingat itu? Oke, boleh? Boleh sih. Oke. Sekarang kita buka ayat lagi. Mazmur 37:11. Mazmur 37 ayat 11. Tangan. Aja Sami ada angkat tangan? Tadi Oke. Kalau gitu kita minta Daryl 37 ayat 11 silakan. Sorry, ini salah. Belum ke copy tadi, maaf ya. Ini yang sama. Silakan Daryl. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi bumi dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang yang apa akan apa? Orang yang rendah hati akan bergembira dan sejahtera. Akan apa? Orang yang akan apa? Akan Jadi jelaskan arti kutipan ini yang di Mewarisi bumi. Betul, akan mewarisi bumi. Jadi, kita lihat di sini. Abraham akan mewarisi land, betul? Setuju? Iya sih. Ini apakah ada sama-sama kata mewarisi? Akan mewarisi apa? Mewarisi apa? Bumi. Earth atau bumi. Nah,
Kalau akan mewarisi, akan kan? Artinya sudah terjadi atau belum? Belum. Oke, mantap. Ini belum terjadi ya. Dan tanah yang diberikan Tuhan kepada Abraham ada di mana? Ada di Kanaan. Ada di mana? Ada di surga. Ada di bulan, betul? Apakah benar ada di bulan tanahnya yang diberikan kepada Abraham ada di bulan? Ada di surga. Ada di surga. Apakah tanah yang diwariskan kepada Abraham yang dia tinggal sebagai orang asing ada di surga? Artinya Abraham ke surga dong. Bukan ada di bumi. Ada di bumi. Boleh? Bisa ngerti semua? Jadi kan Abraham mendiami suatu tempat yang diwarisi, ya. Tapi Abraham ini meninggali tempat yang dia warisi itu, ini sebagai orang asing. Tetapi Abraham akan mewarisi tempat ini yang ada di bumi. Boleh? Jadi apakah dengan mewarisi tempat ini sama dengan mewarisi bumi yang janji Tuhan kepada orang yang rendah hati, betul? Artinya kalau Abraham akan mendapatkan janji warisan, artinya Abraham apa? Rendah hati. Betul, Abraham rendah hati. Artinya, waktu Abraham tinggal di negeri ini, jangan di-annotate ya sayang. Kalau misalnya Abraham ini dia tinggal di tanah ini sebagai orang asing, dan nanti akan mewarisi bumi, artinya waktu dia tinggal di sini sebagai orang asing, buminya masih dikuasai siapa? Dikuasai siapa? Dikuasai siapa, Nusa? Wetan. Nah, Prince of the World, betul? Gimana? Bisa ngerti nggak koneksinya? Jadi, nanti kita akan memiliki bumi ini. Tapi kenapa kita masih jadi orang asing? Karena bumi ini masih dikuasai siapa? Prince of the world. Makanya dibilang orang yang rendah hati nanti akan mewarisi bumi. Walaupun kita sekarang tinggal di bumi, ya kan? Tetapi kita di bumi sekarang sebagai orang asing. Setelah setan yang menguasai bumi ini ditaklukkan, baru kita akan mewarisi bumi secara sepenuhnya sebagai pemilik bumi ini. Gimana? Bisa ngerti semuanya? Bisa, C, bisa. Bisa? Itu. Bisa, C. Nah, besok kita mau belajar lagi. Mau belajar lagi tentang negeri yang baru, oke? Kita mau belajar negeri yang baru, oke? Bisa semuanya? Bisa, Yang C. nanti ya. Nah, jadi tolong pelajari ini karena sebelum kita mulai pelajaran baru akan kuis live lagi, oke? Tidak boleh buka buku, oke? Nanti kita mau quiz lagi habis ini. Besok sebelum kita mulai pelajaran baru kita kuis dulu. Ya, Jenny? Besok ada Zoom. Ya, besok ada sayang ya. Oke. Jadi kita akan ini ya, besok tolong pelajari ini. Yang penting kalian ngerti kan kenapa kita disebut orang asing. Abraham dan keturunannya itu disebut orang asing karena bumi ini masih diapain? Masih diapain? Dikuasai oleh Dikuasai. Ini dia yang tadi kan? Kingdom of the world, dia mau kasih sama yang sembah dia. Karena bumi ini masih di bawah kekuasaan setan. Oleh karena itu, umat-umat Tuhan di bumi ini sebagai apa?
Orang asing. Jadi dunia ini yang dikuasai setan ini bukan rumah kita. Tetapi bumi yang nanti akan dijadikan lagi setelah setan ditaklukkan setelah 1000 tahun, ketika dijadikan lagi itulah rumah kita. Boleh? Bisa ngerti semuanya? Bisa cek. Oke, kalau gitu sampai ketemu kita semua besok. Biarlah kalian lebih sadar kalau dunia dan isinya adalah milik setan. Artinya jangan mau untuk dikasih sesuatu yang berasal dari bumi ini. Karena ujung-ujungnya setan mau diapain? Diapain setan maunya? Mau disemban. Nah, oke, anak-anak, terima kasih. Kalau kalian mau untuk menyanyi, bilang sama Mice ya. Mice, besok saya bawa lagu spesial gitu ya. Oke, silakan ya. Oke, Jesky ada pertanyaan? Sampai ketemu besok ya.